sebagai wakil Tuhan untuk menegakkan keadilan di muka bumi. Seorang hakim sedianya taat hukum. Namun, tidak demikian halnya dengan 3 hakim yang ditangkap karena diduga menerima suap. Mereka adalah Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul. Mereka adalah hakim yang memberikan vonis bebas kepada anak mantan anggota DPR yang terlibat penganiayaan, yakni Gregorius Ronald Tanur. Kini ketiga orang yang kerap disebut yang mulia itu harus menanggalkan jubah hakimnya dan justru berbalik mengenakan rompi tahanan. Kalau kita mundur ke belakang, saudara, inilah saat-saat yang menentukan bagi Gregorius Ronald Tanur di Pengadilan Negeri Surabaya pada 24 Juli 2024, di mana Ronald Tanur di sini menghadapi sidang vonis atas dakwaan penganiayaan dan pembunuhan pada kekasihnya yang bernama Dini Sera Afrianti. Persidangan dipimpin oleh Hakim Ketua Erin Tuah Damanik serta ditangani Hakim Anggota Heru Hanindyo dan Mangapul. Dan lewat palu Hakim Erin Tuah, Ronald Tanur pun divonis bebas. Menurut hakim, kala itu Ronald Tanur tidak terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Dini. Saudara, putusan vonis bebas terhadap Ronald Tanur oleh Hakim Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul membuat publik bertanya-tanya. Vonis bebas itu berbanding terbalik dengan tuntutan jaksa dengan hukuman 12 tahun penjara. Hakim beralasan tidak ada satupun saksi yang menyatakan kematian korban. Hakim meyakini jika kematian korban ini diakibatkan oleh alkohol dan bukan karena penganiayaan. Padahal rekaman CCTV dan hasil otopsi menunjukkan ada kekerasan pada tubuh Dini. Jaksa penuntut umum dari Kejari Surabaya akhirnya mengajukan permohonan kasasi atas vonis bebas Ronald Tanur dalam kasus dugaan pembunuhan Dini Sera. Seiring dengan berlanjutnya proses hukum, menguat pula desakan agar 3 hakim itu dicopot. Putusan vonis bebas Ronald Tanur menuai banyak kecaman. Tagar Justice for Dini Sera atau keadilan bagi korban pun menggema di berbagai lini masa. Buntut dari vonis yang mereka berikan, Hakim Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul akhirnya diperiksa oleh Komisi Yudisial. Dari hasil investigasi, KY menemukan jika ketiga majelis hakim melanggar kode etik hakim. Komisi Yudisial pun merekomendasikan agar 3 hakim tersebut dicopot. Komisi Yudisial memutuskan bahwa hakim terlapor terbukti melanggar KIPPH dan direkomendasikan sanksi berat berupa pemberhentian tetap bahwa para terlapor dalam sidang pembacaan putusan tidak pernah mempertimbangkan, menyinggung atau memberikan penilaian tentang barang bukti seperti CCTV, tetapi pertimbangan dimaksud muncul dalam salinan putusan dalam pertimbangan hukum terlapor. Dan pada hari Rabu lalu, 3 hakim yang bernama Erin Tuah Damanik, Heru Hanindyo, dan Mangapul kembali meramaikan pemberitaan. Ketiganya ditangkap dan langsung dibawa ke Gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ketiganya ini diduga menerima suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Sementara di Jakarta, Kejaksaan mengamankan 1 orang berinisial LR yang berprofesi sebagai pengacara. LR ini diduga sebagai pemberi suap dan atau gratifikasi. Penyelidikan atas kasus ini sudah dimulai sejak muncul kecurigaan terhadap vonis bebas Ronald Tanur di tengah publik. Kejaksaan Agung melihat ada indikasi kuat bahwa vonis bebas Ronald Tanur karena ketiga hakim ini menerima suap dan atau gratifikasi dari LR. Kami hanya ketempatan harus melaksanakan kegiatan memfasilitasi teman-teman yang sedang melaksanakan kegiatan pemeriksaan, di mana dapat pengamangan terhadap 3 orang yang diduga menerima suap gratifikasi
terkait perkara yang berkaitan dengan penanganan perkara atas nama Ronald Tanur. Jadi sudah ada 3 orang dan sudah sedang dilaksanakan pemeriksaan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur oleh tim dari Kejaksaan Agung. Selain menangkap 4 tersangka, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggeledah 6 tempat, termasuk rumah pengacara LRI yang ada di Surabaya dan juga apartemen di Jakarta serta properti dari para hakim. Sejumlah barang bukti ditemukan seperti uang tunai senilai Rp97.500.000 dan Rp32.000 Singapura di apartemen Hakim Erin Tuwada Manik di Surabaya. Lalu uang tunai senilai Rp104 juta dan Rp9.100 Singapura di apartemen Hakim Heru Hanindyo di Surabaya. Kemudian uang tunai senilai Rp21.400.000 dan Rp32.000 Singapura di apartemen Hakim Mangapul. Pihak kejaksaan menduga kuat sejumlah barang bukti berupa uang yang disita ini berasal dari pengacara Ronald Tanur. Uang yang telah kami sita diduga kuat bahwa uang itu berasal dari pengacara si Tanur. Ya, itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tukar uang asing, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik percakapan ada di sana, bagaimana dengan uang pribadi telah disita, telah didapat, telah ditemukan, telah dilihat di tempat tinggal hingga tersangka yang lain. Ya, itu garis besarnya. Mahkamah Agung lalu memberhentikan sementara Erin Tuwada Manik, Heru Hanindyo, dan Mangapul yang telah menjadi tersangka. Jika nantinya ketiga hakim tersebut terbukti bersalah, maka MA akan mengambil langkah tegas dengan memberhentikan ketiganya dengan tidak hormat. MA menghormati seluruh proses hukum yang tengah berjalan di Kejagung. Dan saudara, Erin Tuwada Manik, Heru Hanindyo, serta Mangapul kini harus menanggalkan jubah hakimnya dan berganti dengan rompi tahanan. Pada Kamis dini hari, ketiganya dibawa ke rumah tahanan kelas 1 Surabaya Cabang Kejaksaan Tinggi Jawa Timur usai diperiksa selama 7 jam di gedung Kejaksaan. Direktorat Penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung masih melakukan penyelidikan terkait penemuan dokumen yang menjadi barang bukti. Di antaranya adalah mendalami asal aliran uang dalam dokumen perjanjian yang diduga berkaitan dengan vonis hakim. Dan 1 hari sebelum 3 hakim itu ditangkap, Mahkamah Agung membuat keputusan penting. MA menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara terhadap Gregorius Ronald Tanur pada tingkat kasasi. Yang artinya, putusan MA ini sekaligus membatalkan putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Ronald Tanur pada pengadilan tingkat pertama. Kemudian mengadili sendiri, 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronald Tanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Perjuangan keluarga korban Dini Sera Afriyanti dalam mencari keadilan perlahan membuahkan hasil. Keluarga Dini merasa lega, 3 hakim yang menangani kasus kematian Dini telah ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Namun, masih ada hal yang mengganjal di pihak keluarga. Menurut pihak keluarga Dini, vonis 5 tahun penjara yang dijatuhkan Mahkamah Agung tidak setimpal dengan perbuatan Ronald Tanur terhadap Dini. Peristiwa kelam membuat keluarga harus kehilangan Dini untuk selama-lamanya pada 4 Oktober 2023. Kala itu Dini harus meregang nyawa usai diduga dianiaya oleh Ronald Tanur di Surabaya. Cuman nggak terlalu puas gitu sama hasil keputusannya gitu. Kayak kenapa cuma 5 tahun gitu, sedangkan kan dari buktinya juga kan emang sudah jelas kalau si majelis hakimnya kan emang kena suap gitu kan ya. Kena suap gitu. Nah, kenapa pasal-pasal yang diberlakukan itu enggak digunakan, maksudnya kenapa harus 5 tahun gitu, sedangkan kan di situ tuntutannya kayak 20 tahun gitu kan. Nah, jadi kurang puas gitu.
Kejaksaan Tinggi Jawa Timur memastikan Ronald Tanur masih berada di Indonesia dan telah dicekal untuk keluar negeri selama 6 bulan. Untuk pelaksanaan eksekusi terdakwa Gregorius Ronald Tanur, Kejati Jawa Timur masih menunggu unggahan putusan untuk mendapatkan salinan resmi dari Mahkamah Agung terkait pelaksanaan eksekusi terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Saudara, penangkapan 3 hakim yang menangani kasus penganiayaan berujung kematian Dini Sera Afriyanti membuka babak baru. Jika benar ada suap dan gratifikasi soal otak-atik vonis bebas Ronald Tanur di tingkat pengadilan negeri, apakah hanya melibatkan 3 hakim dan si pengacara, atau justru ada pihak-pihak lain yang turut terlibat? Kita akan tunggu hasil penyidikan nanti.